Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim A Offering A akan menjelaskan tentang laporan uji statistika di tes analisis. Di tim A ini terdapat beberapa anggota, yaitu ada Anggun Navalia, ada Asri Susanti, ada Jusnia Sela, ada David Yehuda, Delia Darol, dan saya sendiri Diana Natasha. Next. Nah, pokok bahasan kali ini ada uji independen sampel t-test dan uji paired sampel t-test. Next. Yang pertama kali kita bahas adalah uji independen sampel t-test. Yuk. Topiknya yaitu berupa analisis rata-rata pemakaian kuota per bulan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang berdasarkan jenis kelamin. Topik yang akan kami bahas adalah topik yang sangat relevan dengan kehidupan mahasiswa, terutama ketika masa pandemi seperti ini mengharuskan mahasiswa untuk melakukan pembelajaran melalui daring, sehingga membuat mahasiswa menghabiskan kuota yang amat banyak. Selain untuk pembelajaran, mahasiswa juga menghabiskan kuota untuk bermain sosmed. Namun hal ini juga tergantung mahasiswa itu sendiri. Contohnya, beberapa mahasiswa perempuan lebih banyak menghabiskan kuota karena sering membuka sosmed. Sedangkan mahasiswa laki-laki menghabiskan kuota lebih sedikit karena sangat jarang membuka sosmed. Rumusan dari penelitian ini adalah apakah ada perbedaan pemakaian kuota per bulan antara mahasiswa laki-laki dan perempuan FEB-UM. Dengan tujuan untuk mengetahui perbedaan pemakaian kuota per bulan antara mahasiswa laki-laki dan perempuan FEB-UM, serta pengaruh jenis kelamin dengan pemakaian kuota per bulan mahasiswa FEB-UM. Next. Nah, variabel penelitiannya yaitu penelitian ini menghasilkan variabel berupa jenis kelamin dan pemakaian kuota per bulan mahasiswa FEB-UM, di mana jenis kelamin sebagai variabel independen akan menyebabkan terjadinya perubahan atau timbulnya variabel dependen, yaitu pemakaian kuota per bulan. Variabel tersebut diukur melalui data yang tersedia dengan melihat apakah ada perbedaan pemakaian kuota per bulan antara mahasiswa laki-laki dan mahasiswa perempuan. Metode pengukuran yang digunakan yaitu skala diskrit untuk jenis kelamin dan skala kontinus untuk pemakaian kuota per bulan. Angka yang terdapat pada data tersebut menunjukkan nilai pemakaian kuota per bulan dari mahasiswa laki-laki dan perempuan FEB-UM. Next. Nah, populasi penelitiannya itu ada tiga. Yang pertama, populasi dalam kasus ini adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas di Malang. Sampel diambil menggunakan metode probability setting, jenis pengambilan sampel acak sederhana dari mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang. Dalam penelitian ini kami mengambil 20 sampel. Data yang kami kumpulkan ini adalah data grade yang berasal dari opini mahasiswa dengan mengacu pada kegiatan sehari-hari yang dialami. Nah, berikut merupakan tabel data hasil penelitian. Ada jenis keterangannya. Untuk angka 1 itu merupakan jenis kelamin perempuan dan angka 2 merupakan jenis kelamin laki-laki. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai desain studi dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Jadi, langkah pertama itu adalah membuka SPSS, lalu klik variable view untuk mengisi daftar yang ada pada variable view. Nah, pada kolom name itu diisikan nomor, jenis kelamin, dan jumlah kuota. Untuk kolom misur nomor itu pilih scale, dan jenis kelamin itu pilih nominal, dan untuk jumlah kuota itu juga pilih scale. Selanjutnya,
Nah, selanjutnya itu adalah untuk mengisi pada daftar value, itu diisi dengan variabel kelompok. Nah, jadi yang pertama itu klik kolom nono, baris kedua hingga muncul kotak dialog value label, kemudian pada kotak value itu diisikan angka 1, dan kotak label isikan dengan kata laki-laki, lalu klik add. Lakukan step yang sama untuk kode kedua, kemudian klik OK. Langkah selanjutnya, untuk langkah selanjutnya itu adalah memasukkan data pada data view. Data ini didapatkan dari data hasil penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya. Selanjutnya, nah kemudian kita klik menu bar, yaitu pada menu bar analis, dan pilih compare means, kemudian pilih independent sample t-test. Selanjutnya, nah setelah muncul kotak dialog independent sample t-test, itu kita masukkan variabel jumlah kuota ke kotak tes variabel dan variabel jenis kelamin ke kotak grouping variabel. Nah, untuk langkah selanjutnya, yaitu kita klik define groups, kemudian pada kotak grup 1 diisikan angka 1, dan grup 2 isikan angka 2. Kemudian kita klik continue, dan kemudian kita klik OK. Kemudian kita masuk ke dalam analisis dan interpretasi hasil. Nah, pada output pertama ini menunjukkan hasil ringkas statistik deskriptif dari sampel laki-laki dan perempuan pada jumlah pemakaian kuota internet per bulan. Dari output ini dapat disimpulkan bahwa sampel laki-laki yang berjumlah 10 orang ini memiliki rata-rata jumlah kuota yang digunakan per bulan adalah 16,80 GB dengan standar deviasi sebesar 6,161 dan standar error means adalah 1,948. Kemudian untuk sampel perempuan dengan jumlah 10 orang memiliki rata-rata jumlah kuota internet yang digunakan per bulan adalah 16,40 GB dengan standar deviasi 8,809 dan standar error min 2,786. Nah, dari data yang ada dapat diketahui terdapat perbedaan antara sampel laki-laki dan perempuan. Next. Nah, dari output yang kedua ini ya kita dapat mengetahui nilai sigma levels test of equity of variance sebesar 0,621 yang berarti lebih besar dari 0,05. Nah, maka dapat diartikan bahwa variance data antara laki-laki dan perempuan adalah tidak sama atau tidak homogen. Kemudian, pada bagian equal variance assume diketahui nilai signifikan atau two-tailed itu sebesar 0,908 yang berarti lebih besar dari 0,05. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara rata-rata pemakaian kuota internet per bulan laki-laki dan perempuan. Oke, kita masuk ke temuan. Nah, diketahui bahwa nilai signifikannya adalah 0,908, lebih besar dari 0,05. Maka, tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara jumlah pemakaian kuota internet per bulan laki-laki dan perempuan. Sehingga,
dapat dikatakan bahwa jenis kelamin tidak memengaruhi jumlah pemakaian kuota internet per bulan mahasiswa laki-laki dan perempuan, dikarenakan tidak terdapat perbedaan jumlah pemakaian kuota internet yang nyata pada laki-laki dan perempuan. Yang kedua, kita akan membahas tentang uji Pirate sampel t-test. Next. Nah, topik yang akan kita bahas berjudul Analisis Pengaruh Metode Belajar Problem-Based Learning terhadap nilai UTS mahasiswa offering A pada mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi sebelum dan sesudah remedi. Topik yang akan kami bahas pada penelitian ini adalah topik yang berkaitan dengan metode pembelajaran yang saat ini diterapkan pada mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi di offering A Program Studi Pendidikan Akuntansi Universitas Negeri Malang. Metode PBL ini merupakan metode pembelajaran yang menggunakan masalah sebagai suatu konteks bagi siswa untuk berpikir kritis dan keterampilan dalam pemecahan masalah, serta untuk memperoleh pengetahuan yang esensial dari mata pelajaran. Nah, dalam penelitian ini, metode pembelajaran PBL yang diterapkan adalah untuk menunjang pembelajaran pada mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah apakah terjadi perbedaan antara nilai UTS sebelum dan sesudah remedi pada mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Dari rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan nilai UTS antara sebelum dan sesudah remedi pada mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Dengan adanya penelitian ini, nantinya dapat diketahui tingkat keberhasilan pembelajaran menggunakan metode pembelajaran PBL bagi mahasiswa offering A. Next. Selanjutnya, variabel penelitian. Yang pertama ada variabel independen, yaitu metode pembelajaran problem-based learning atau PBL. Yang kedua ada variabel dependen, hasil pembelajaran mahasiswa dengan kategori sebelum dan sesudah remedi. Nah, kami menggunakan metode penelitian kuantitatif. Metode ini menerjemahkan data menjadi angka untuk menganalisis hasil temuannya. Angka yang terdapat pada data yang diperoleh tersebut menunjukkan nilai UTS sebelum dan sesudah remedi mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dari mahasiswa offering A Program Studi Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang. Next. Yang selanjutnya populasi penelitian. Yang pertama, populasi dalam kasus ini adalah mahasiswa offering A Program Studi Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang. Yang kedua, sampel diambil menggunakan metode probability sampling dengan jenis pengambilan sampel acak sederhana dari mahasiswa offering A Program Studi Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang. Sampel dalam penelitian ini adalah 20 sampel. Yang ketiga, data yang kami kumpulkan ini adalah data kuantitatif yang disajikan dalam bentuk angka dan tabel yang berasal dari hasil nilai UTS mahasiswa terhadap mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dengan mengacu pada nilai sebelum dan sesudah remedi. Nah, selanjutnya kami menyajikan tabel data hasil penelitian. Di sini berisikan hasil nilai UTS mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Terdapat 20 nomor yang merupakan 20 sampel. Terdapat nilai sebelum remedi dan nilai sesudah remedi. Yang selanjutnya yaitu desain studi. Sebelum kami melakukan pengolahan data, kami memasukkan variabel penelitiannya terlebih dahulu di jendela
data editor, bagian kertas kerja variable view. Kemudian kita memasukkan data penelitiannya di kertas kerja data view. Selanjutnya, kita akan melakukan dependent sample t-test, yaitu kita memilih menu analyze pada menu bar, kemudian kita mengklik compare means, kemudian mengklik paired sample t-test. Setelah mengeklik paired sample t-test akan muncul jendela ini. Akan muncul jendela paired sample t-test seperti ini. Kami memindahkan variabel sebelum remedi dan variabel sesudah remedi ke kolom paired variables seperti ini. Kemudian kami menentukan confidence levelnya pada menu option. Menu option, ini kita tentukan confidence interval percentage sebesar 95% sebagai defaultnya. Kemudian exclude cases analysis by analysis. Kemudian klik continue, kemudian klik OK. Nanti hasilnya akan muncul di jendela output yang akan dijelaskan pada analisis dan interpretasi hasil. Baik, saya akan menjelaskan analisis dan interpretasi hasilnya. Yang pertama yaitu tabel paired sample statistik. Pada output di atas merupakan output ini, tabelnya itu merupakan hasil ringkasan statistik deskriptif dari kedua sampel, yaitu data sebelum remedi dan data sesudah remedi. Mahasiswa offering A pada mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Dapat disimpulkan bahwa rata-rata nilai dari 20 mahasiswa itu sebelum remedi yaitu sebesar 64,50 dan sesudah remedi itu sebesar 76,3. Hal ini berarti rata-ratanya mengalami peningkatan. Untuk standar deviasinya itu sebelum remedi sebesar 9,78990 dan sesudah remedi sebesar 4,82428. Untuk standar deviasi mean-nya itu sebelum remedi sebesar 2,18909 dan yang sesudah remedi sebesar 1,07874. Next. Nah, di sini merupakan paired sample correlation, yaitu apakah dari data sebelum remedi dan sudah remedi itu diketahui bahwa nilai korelasinya bahwa memiliki korelasi atau hubungan, memiliki hubungan atau tidaknya. Nah, pada tabel di atas diketahui bahwa nilai korelasinya adalah 0,234 dan nilai signifikannya adalah 0,321. Ini menandakan bahwa nilai signifikannya itu kurang dari 0,05 yang merupakan tolak H0. Maka dapat disimpulkan bahwa secara signifikan antara data sebelum remedi dan data sesudah remedi belum memiliki hubungan karena nilai korelasinya yaitu 0,234, di mana jika diubah dalam bentuk persen yaitu sebesar 23%, yang mana nilai tersebut jauh mendekati angka 1 sehingga tidak ada hubungan. Next. Nah, di sini merupakan tabel paired sample test. Pada hasil paired sample test ini menunjukkan apakah data di atas memiliki perbedaan atau tidak.
yaitu antara sebelum remedi dan sesudah remedi pada UTS mata kuliah SIA. Di situ MEA-nya itu diperoleh dari sebelum remedi dikurangi sesudah remedi yang tadi ya, dan hasilnya itu sebesar 11,80000. Dan di sini dapat dilihat bahwa nilai signifikannya itu Toiletnya pada tabel Toilet sebesar 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa nilai tersebut kurang dari 0,05 yang merupakan tolak H0. Maka terdapat perbedaan antara sebelum remedi dan sudah remedi. Next. Nah, ini merupakan temuannya. Dapat kita lihat bahwa nilai signifikannya Toiletnya itu sebesar 0,000 yang merupakan kurang dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan antara nilai UTS mahasiswa offering A pada mata kuliah SIA, yaitu antara sebelum remedi dan sesudah remedi. Di samping itu, nilai sebelum remedi dan sudah remedi ini berpengaruh pada hasil belajar mahasiswa pada nilai UTS. Sebelum melakukan remedi, dosen pengampu itu telah memberikan pengayaan kepada mahasiswa agar lebih memahami dan bisa menjawab soal sesudah remedi nantinya. Akan tetapi dari tabel data penelitian diketahui banyak mahasiswa yang nilai setelah remedinya itu meningkat dan ada beberapa nilainya yang menurun. Hal ini berarti metode pembelajaran problem based learning atau PBL cukup efektif diterapkan untuk mata kuliah SIA di offering A. Terima kasih. Apabila ada kurangnya kelompok kami mohon maaf. Cukup di sini dulu penjelasan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.